Pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama mempelajari mengenai bagaimana cara untuk pembuatan alamat surat pada MS Word. Pertama, marilah kita atur ukuran amplop yang akan kita gunakan. Yang pertama, kita pergi ke paper, lalu kita masuk ke customize. Kita ketikkan di sini, kita misalkan yang akan kita gunakan adalah ukurannya 160 mm dan 115 mm, dan marginnya kita buat di sini 3 kita klik OK. Setelah itu marilah kita membuat kita insert text box di bawahnya. Kita bisa hapus isinya dan kita pindahkan ke sembarang tempat, lalu kita lebarkan. Setelah itu kita langsung membuat mailing listnya. Kita klik select recipient, new tab, new list. Di sini kita klik customize dan kita bisa menghapus data yang tidak kita perlukan. Setelah itu kita rename dengan nama dan alamat. Kita OK. Setelah itu kita isikan sembarang nama. Jika kita ingin menambahkan kolom baru, kita bisa ke customize kolom dan kita add. Kita tuliskan nama kota. Oke. Lalu kita move down. Oke. Jika kita ingin menambahkan baris baru, kita bisa mengklik new entry. Kita bisa Ctrl C, Ctrl V. Oke. Di sini kita simpan dengan nama alamat surat 4. Jika kita ingin mengcopy data di MS Word ini, kita sertakan juga data yang ada di sini, alamat surat 4 ini, karena mereka saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kita save as. Setelah itu kita tulis di sini kepada YTH Bapak atau Ibu, lalu kita insert merge filenya. Tadi ini yang kita buat ya, nama, enter, alamat ya, enter, lalu kota ya, kita close. Hanya satu saja. Bentar. Nah, setelah itu kita lebarkan. Ini jaraknya rasanya terlalu jauh, kita bisa mengaturnya melalui paragraf. Oke. Kita turunkan. Dan jika ingin melihat hasilnya, kita bisa lihat di preview result. Pada YTH Bapak Ibu Ari, Jalan Tepat Batanghari 5, Denpasar. Di sini kita tinggal menggeser saja untuk melihat perubahan data selanjutnya. Nah, di sini kita bisa mengetikkan banyak data. Misalnya ada 50 alamat yang kita ketikkan, dan pada saat kita akan mengeprint alamat tersebut, kita tinggal menggeser tanda panah yang ada di atas ini. Nah, setelah itu jika kita ingin lebih spesifik, kita gunakan itu Bapak atau Ibu, kita bisa kembali ke edit recipient list. Kita klik di alamat surat 4 dan kita edit. Lalu kita bisa tambahkan di customize, yes. Di sini kita bisa beri judul Bapak atau Ibu. Oke. Kita move up. Oke. Ini kita misalkan Ari itu Bapak. Saya tuliskan sini Bapak.
Susi itu ibu atau saudari. Kita bisa tuliskan di sini ibu. Kita tuliskan di sini ibu. Lalu kita klik OK. Yes. Oke. Tulis tadi mana ya? Oke, sudah. Sekarang ini perubahannya belum terlihat karena belum kita masukkan. Kita hapus dulu bapak atau ibu, kita hapus, kita delete, lalu kita insert merge file, bapak atau ibu insert, ibu Susi, close. Nah, sekarang kita lihat perubahannya, bapak Ari, ibu Susi. Nah, misalnya kita mau menambahkan lagi satu item nomor telepon di sini, kita bisa geser ke bawah, kita klik di sini telepon, kita tulis di sini telepon. Lalu kita edit recipient list, alamat surat kita bisa klik customize column. Yes, kita tambahkan kolom di sini, kolom untuk telepon. Kita add, lalu kita tulis di sini telepon. Oke, di sini kita bisa move down. Oke, setelah itu kita di sini menuliskan nomor teleponnya. Kita misalkan 08123432 dan di bawahnya kita misalkan 081765567890. Lalu kita oke. Yes. Oke. Lalu kita insert match file, telepon, insert, close. Nah, di sini teleponnya langsung lalu muncul. Jika ingin melihat perubahannya, kita tinggal geser ke sini. Nah, setelah ini jadi, kita bisa menambahkan data sembarang yang kita perlukan sesuai dengan apa yang kita akan gunakan nanti. Setelah itu, kita jika ingin menghilangkan garis hitam yang ada di sini, kita bisa mengaturnya dengan klik kanan, lalu kita bisa format text box. Di sini kita bisa mengatur settingnya no color. Di sini juga no color. Oke. Kita bisa melihat print previewnya. Nah, previewnya akan seperti ini. Kita bisa turunkan ke bawah. Kita bisa melihat kembali print previewnya. Nah, seperti ini. Dan ini letaknya bisa kita sesuaikan dengan tempat yang biasa kita gunakan untuk settingan surat kita. Bisa kita letakkan di sini. Nah, seperti itu. Mungkin seperti itu. Semoga apa yang kita bagikan pada hari ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan kata, jika ada salah-salah kata.